warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran statistika dan hitung peluang. Pertama, probabilitas atau peluang. Peluang atau probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Nilai peluang yaitu 0 kurang dari sama dengan P dalam kurung A kurang dari sama dengan 1. Keterangannya adalah PA sama dengan 0 itu adalah peristiwa mustahil dan PA sama dengan 1 yaitu peristiwa pasti. Lalu statistika. Ukuran statistika dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ukuran pemusatan data, yaitu ada mean untuk data tunggal dengan rumus yang sudah tertera di PPT, ada median, yaitu nilai data terurut mulai dari terkecil. Jika N ganjil, maka median adalah data observasi ke K, di mana K sama dengan N plus 1 per 2. Jika N-nya genap, maka median adalah rata-rata data observasi ke K dan K plus 1, di mana K sama dengan N per 2. Lalu ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Lalu hubungan mean, median, modus itu dengan kurva yang tertera ada di PPT, pemencengan data ke arah kiri atau condong negatif, di mana nilai modus lebih dari nilai mean, yaitu modus lebih dari mean. Itu berarti mean kurang dari median kurang dari modus. Lalu ada kemencengan data simetris atau distribusi normal, di mana nilai mean dan modus adalah sama, atau mean sama dengan modus. Berarti mean sama dengan median sama dengan modus. Lalu kemencengan data ke arah kanan atau condong positif, di mana nilai mean lebih dari nilai modus, yaitu atau mean lebih dari modus, yaitu mean lebih dari median, lebih dari modus. Selanjutnya variansi. Variansi data populasi adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata jarak kuadrat semua titik nilai data terhadap titik pemusatannya atau rataan dengan rumus yang sudah ada di PPT. Lalu ada variansi data sampel S kuadrat dengan rumus yang sudah ada di PPT. Lalu ada simpangan baku atau standar deviasi. Simpangan baku merupakan salah satu ukuran statistika yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah kelompok. Simpangan baku juga dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel, serta hubungan antara titik individu dengan min atau rata-rata nilai dari sampel. Simpangan baku merupakan akar positif dari variansi. Nah, variansi. Himpunan data populasi X sama dengan X1, X2, X3, sampai Xn, N lebih dari 1, maka simpangan baku dari data adalah dengan rumus yang sudah ada di PPT. Sedangkan untuk simpangan baku dari data sampel adalah rumus yang di bawahnya. Ukuran posisi atau letak dan jangkauan antar kuartil. Ukuran posisi itu ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Lalu ada jangkauan antar kuartil. Definisi kuartil sendiri, kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang nilainya sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Lalu cara menentukan kuartil yang pertama, urutkan data berdasarkan nilainya mulai dari data yang nilainya terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, hitung posisi kuartil dengan rumus yang ada di bawah itu. Lalu yang ketiga, hitung nilai kuartil berdasarkan posisi kuartil. Lalu ada jarak antar kuartil atau JAK. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar, sehingga digunakan data antara kuartil 1 sampai kuartil 3. JAK digunakan untuk mengurangi problem data yang ekstrim dengan rumus
Jarak antar kuartil sama dengan kuartil 3 min kuartil 1. Lalu ada unsur-unsur peluang terdiri dari tiga. Yang pertama eksperimen acak atau random eksperimen. Yang kedua ruang sampel. Yang ketiga adalah kejadian atau event. Jadi jenis eksperimen eksperimen itu ada dua, deterministik dan stokastik. Yang pertama deterministik, yaitu hasil selalu sama, tidak melibatkan keacakan. Contohnya yaitu konversi suhu ke Kelvin minggu. Sat- Wah, salah. Contohnya konversi suhu ke Kelvin. Lalu yang kedua ada stokastik atau acak, yaitu hasil tidak pasti atau berubah-ubah, lalu berkaitan dengan peluang, contohnya harga hotel, jumlah tamu, dan lain-lain. Lalu ada ruang sampel dan event. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil eksperimen dengan lambang S atau itu. Contohnya, koin S sama dengan H, T, lalu dadu S sama dengan 1,2,3,4,5,6. Lalu ada event adalah himpunan bagian dari ruang sampel jika A adalah event. Lalu ada operasi pada event. Sini ada lambang irisan, gabungan, dan komplement. Yang pertama irisan A, irisan B, gabungan A, gabungan B, komplement AC sama dengan S min A. Jenis event itu ada tiga, yaitu simple event, yaitu satu hasil. Yang kedua joint event, yaitu gabungan beberapa kejadian. Yang ketiga complement event, yaitu kejadian yang bukan A. Lalu ada contoh soal, misalnya dalam sebuah percobaan, sebuah dadu dilempar satu kali, lalu tentukan ruang sampel dan peluang muncul mata dadu genap. Jadi, eh, cara menghitung ruang sampel, jika sebuah dadu dilempar, kemungkinan hasilnya adalah S sama dengan 1,2,3,4,5,6. Dan yang kedua, peluang muncul angka genap, yaitu angka genap pada dadu adalah A sama dengan 2,4,6. Lalu jumlah anggotanya itu adalah N A sama dengan 3 dan NS sama dengan 6. Lalu rumus peluangnya adalah PA N NA min min NA per NS sama dengan 3/6. Lalu hasilnya 1/2.